Jangan kau kira bahwa Kakang Naga Bergola akan percaya. Dia pasti mengira kamu memfitnahku. Aku akan laporkan bahwa kamu mencoba membunuhku karena menginginkan permata abadi di mahkotaku. Prabu Angling Dharma, diliputi rasa bersalah, memutuskan untuk berkelana menunggangi kuda setianya, menelusuri wilayah kekuasaannya di kerajaan Malwapati. Dalam perjalanannya, ia memasuki hutan lebat yang selama ini belum pernah ia jamah. Di sisi lain, cerita berpindah ke seorang tabib sakti bernama Suliwa. Ia dikenal mampu meracik berbagai macam obat yang luar biasa, hingga banyak pendekar dari berbagai penjuru mencarinya. Suliwa dipercaya sebagai titisan Batara Surya, membuat keberadaannya menjadi incaran. Demi melindungi dirinya, seorang teman menyarankan agar Suliwa meninggalkan tempat tinggalnya sebelum ia diculik oleh orang-orang yang menginginkannya. Dia. Nyai, sebentar ya. Iya. Masih belum sembuh, Ki? Kumat lagi. Oh, iya. Kenapa lagi, Kakang? Kelihatannya golok yang menggores lenganku mengandung racun, Suliwa. Oh, Kakang belum kapok juga jadi rampok. Suliwa, lebih baik kamu cepat tinggalkan tempat ini. Damani dan teman-temannya mau menculik kamu. Apa salah saya? Penjahat seperti dia tidak pernah mau tahu apa kamu salah atau tidak. Sementara itu, seorang kakek tua sakti sedang dalam perjalanan ketika sekelompok pendekar wanita bersama anak buahnya tengah memburunya. Mereka menemukan petunjuk bahwa kakek tua itu menuju tempat tinggal Suliwa. Sesampainya di sana, mereka mencoba menghadapinya. Pertempuran pun tak terelakkan. Di tengah kekacauan, Suliwa berhasil melarikan diri, meninggalkan kakek tua itu yang dengan susah payah menumbangkan musuh-musuhnya seorang diri. Sudamani itu mau menyempurnakan ilmu hitam tangan darah. Dia pasti akan memaksa kamu untuk mengumpulkan ramuan racun yang paling berbahaya. Kalau tidak mau? Jangan coba-coba menolak kemauan pendekar kejam yang bergelar Silangan 8. Kamu pasti akan dibunuh. Akhirnya ketemu juga. Itu suara dia. Ayo Liwa, jangan main-main dengan nyawa. Kaget? Ayo, siapkan pakaianmu dan segera ikut saya. Jangan takut. Kalau kamu ikut saya, kamu akan aman. Saat ini banyak penjahat yang menginginkan dirimu. Jangan coba-coba menyentuh anak itu, Sudamani. Dia akan kujadikan murid perguruan Halimun Petak. Kalian mau bermain-main dengan pendekar 8 lengan? Inilah, panggil gurumu, bapakmu sekalian. Aku tidak takut.
Bentuk jurus pagar cahaya bumi. Kalian mau melayani aku, anak-anak? Urungkan niatmu, Kenanga. Kalau kau berani menyentuh Suliwa. Kenapa? Di tempat lain, seorang pendekar wanita tangguh bernama Kenanga dihadang oleh beberapa penduduk desa. Pertarungan sengit pun terjadi, namun ilmu silat Kenanga yang luar biasa membuatnya mampu mengalahkan semua lawannya. Namun, tantangan baru menanti di medan yang berbeda. Kamu harus menghadapi kami. Kalau berani masuk ke hutan 1000 bunga. Aku tidak pernah membiarkan siapapun yang berani ikut campur urusanku.
Aku harus tetap hidup. Aku harus hidup untuk membalas perlakuan Sudamani. Mencium bau keringatmu. Suliwa yang berusaha melarikan diri kembali dihentikan oleh seorang pendekar misterius. Pendekar ini, yang memiliki kemampuan menggandakan dirinya, membuat Suliwa kesulitan melarikan diri. Ketegangan semakin memuncak ketika pendekar wanita yang sebelumnya mencemooh kakek tua sakti itu datang dan memicu pertarungan sengit. Suliwa hanya bisa bersembunyi di balik pohon, menyaksikan pertarungan yang terjadi demi dirinya. Mau kemana? Apa kamu mau diringkus sama si tua bangka Sudamani? Suliwa. Banyak pendekar yang menginginkanmu. Aku kasihan padamu. Jauh-jauh dari Gunung Purwo aku datang adalah untuk menolongmu. Sebenarnya ada apa dengan diri saya? Seluruh yang ada dalam dirimu, termasuk kepandaianmu membuat obat, diincar oleh pendekar-pendekar aliran hitam yang ada di tanah Jawa ini. Karena kamu diyakini sebagai keturunan terakhir Batara Surya. Mau dibawa kemana kekasih saya, Genji? Itu bukan urusanmu, perempuan. Aku tidak akan membiarkan tabib suci ini menjadi santapan nafsu. Jangan berlagak suci, Citra Genji. Kamu sendiri mau menggunakan tabib muda itu untuk membuat racun dan obat kuat, iya kan? Ayo! Kenapa semua orang menginginkan diriku? Dan semuanya orang-orang jahat.
Ketika keadaan semakin memanas, para pendekar dari berbagai penjuru tanah Jawa mulai berdatangan, masing-masing menginginkan Suliwa sebagai muridnya. Untuk menyelesaikan sengketa, mereka memutuskan untuk bertarung demi menentukan siapa yang paling layak. Namun, Suliwa tetap bungkam, tenggelam dalam semedi mendalam. Dalam keheningannya, ia dihadapkan pada pilihan, keputusan yang akan menentukan nasibnya. Hingga akhirnya, ketika pertarungan mencapai puncaknya, Suliwa masih belum memberikan jawaban, memaksa para pendekar untuk mengandalkan kekuatan mereka untuk menentukan hak atas sang tabib sakti. Siapapun tahu kalian menginginkan obat awet muda itu, agar kalian bisa tetap menguasai jagat persilatan di tanah Jawa ini. Terserah penilaianmu. Bagaimanapun, keselamatan tabib muda itu menjadi tanggung jawab saya. Bukan cuma kamu, Pak Haron. Aku lebih bertanggung jawab pada Suliwa. Karena orang tuanya adalah sahabatku, bahkan masih termasuk kerabat dekatku. Begini saja. Karena kita semua menginginkan anak itu, maka saya kira cukup adil kalau kita tanyakan langsung pada yang bersangkutan. Dia mau ikut siapa? Setuju? Tapi sebagai pendekar, kita harus menghormati sebuah kesepakatan. Kalau tawaran Kang Sadewa sudah kita sepakati, siapapun yang dipilih Suliwa, dialah yang berhak atas anak itu. Siapapun tidak boleh menentangnya. Setuju. Suliwa, percayalah, saya akan mengangkatmu menjadi murid. Aku akan menjadikanmu jago dari segala jago. Aku akan perlihatkan kepadamu kenikmatan hidup, Suliwa. Suliwa. Aku Citra Genjik. Satu-satunya yang secara jujur mau menyelamatkan hidupmu. Ikutlah bersamaku. Kenapa kita mengikuti gagasan dari orang jompo itu? Kita kaum pendekar. Selesaikan saja secara pendekar. Keluarkan senjata dan kesaktian kita. Tarung. Siapa yang menang, dia yang berhak atas diri Suliwa. Siapa takut? Saya tidak pernah menghindari tantangan. Silahkan. Siapa yang mau maju lebih dulu? Kita bertarung bebas. Semua adalah musuh. Kalian tidak usah berlaga sebagai satu kelompok. Aku tahu, kalian bukan satu kelompok perguruan. Sudah! Jangan banyak mulut. Aku Ki Brangas. Aku menantang kalian semua. Ayo,